Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman. Terima kasih juga nih udah berkenan hadir ya di Zoom meeting sesi ke-7 MK Pengantar Bisnis. Saya harap karena tadi sebelum mulai kita diskusi masalah pengantukan duniawi ya, semoga kalian tetap semangat sampai selesai kelas. Nah, untuk agenda pada siang hari ini, saya breakdown jadi 3 ya. Yang pertama itu adalah terkait UTS, ya kurang lebih lah ya, gimana nanti tata caranya dan sebagainya. Kemudian masuk ke diskusi terkait dengan modul, ini singkat saja ya, karena saya pikir mostly sebenarnya sudah dibahas di pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Gitu. Jadi ini cuma penambahan aja sebenarnya. Kemudian baru terakhir kita presentasi kelompok. Kalau waktunya cukup ya, insya Allah 2 kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 3 masing-masing kelas. Kelas A 2 kelompok 2 dan 3, kelas B kelompok 2 dan 3. Ya kan? Tapi kalau misalnya sepertinya waktunya mepet, ya udahlah kelompok 2 dulu deh, nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah, teman-teman, sekarang kita masuk agenda pertama, yaitu adalah terkait UTS. Jadi, jadwal bisa kalian lihat di surat yang udah di-share. Saya udah share belum ya jadwalnya? Belum ya? Tapi harus kan dapat dari dosen wali kan? Kalau belum dapat jadwalnya, saya nanti akan share ya. Udah dapat belum? Udah, Pak. Oh ya. Oke. Ngikutin jadwal saja, kemudian untuk model soalnya itu saya udah koordinasi dengan Pak Afandi. Jadi kemarin saya urun soal 45, Pak Afandi 55 soal. Jadi total ada 100, cuma nanti diacak yang nanti keluarnya cuma 50 soal. Gitu. Kemudian modelnya how to-nya sama kayak kuis sebenarnya, karena multiple choice. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal mengisi sesuai dengan waktunya. Tolong diperhatikan jaringan, baterai, HP ataupun laptop, ya kan, dan juga waktu, karena cenderung ada kasus kurang waktunya karena tadi terkait dengan kendala teknis, sehingga diharapkan untuk semua mata kuliah yang kalian UTS itu dipersiapkan dengan baik ya, biar hasilnya juga maksimal. Itu teman-teman yang UTS. Ada pertanyaan sebelum nanti saya lanjut ke modul? Anyone? Ada? Oke. Oh, saya jadi ingat nih. Maaf nih, agenda tambah lagi nih. Saya ingin remind besok kalau kalian mau join di acara seminar intern, silahkan. Saya di situ akan membahas sebagai pembicara ya, akan membahas terkait dengan perilaku pembelian impulsif generasi Z di TikTok. Jadi itu sebenarnya proposal penelitian saya yang saya convert menjadi makalah. Nah, itu nanti di situ kalian juga kita sebenarnya pembelian impulsif itu kan sudah jadi tugas kalian kan. Nah, itu sebenarnya saya sudah summary gitu. Jadi saya ingin menularkan apa yang sudah saya summary-kan, ringkaskan, saya pelajari ke kalian juga. Sehingga harapannya kalian ke depan sudah tidak asing dengan dunia penelitian. Itu teman-teman. Jadi feel free kalau mau join, startnya jam 10 sampai jam 12. Kemudian selanjutnya paginya juga ada acara nih dengan Ikomah, orang tua kalian.
saya yakin kayaknya udah di-share juga ya sama dosen wali atau mungkin orang lain gitu terkait dengan jadwal ini. Jadi nanti open house lah nama acaranya, open house FEB, yang nanti ada Bu Nunung, Dekan, dan juga Bu Frida, Wadek 3. Nanti juga hadir Ketua Ikomah. Nah, di situ audiensnya itu adalah orang tua kalian. Gitu. Nanti di situ diskusi dari setengah 9 sampai jam 12. Terkait dengan ya apapun lah biasanya. Kayak curhat, ya kemudian update terkait dengan dunia perkuliahan, di FEB khususnya, dan sebagainya. Setengah 9 ya, nanti undangannya bisa kalian share ke orang tua kalian. Oke, lanjut ke agenda setelahnya, yaitu adalah penjelasan terkait dengan modul, yang ini menjadi modul terakhir sebelum UTS. Gitu teman-teman. Judulnya adalah aspek lingkungan global pada bisnis internasional. Nah, dilihat dari judulnya saja, kita sudah bisa ini ya, menebak lah ya, menerka bahwa nanti pembahasannya akan lebih ke aspek-aspek yang berkaitan dengan dunia luar negeri, internasional, dan sebagainya. Disclaimer teman-teman, memang sekarang itu cenderung semenjak COVID ya terutama ya, itu deglobalisasi, bukan globalisasi, tapi deglobalisasi. Sekarang negara-negara, perusahaan-perusahaan sudah berfokus ke teritorialnya masing-masing. Dan memang trennya adalah fokus di benuanya masing-masing. Bahkan sampai ke pernegara. Karena contoh pas COVID kan awal-awal tuh kan negara nggak bisa ekspor-impor ya, cenderung ke situ. Jadi memang harus berusaha untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri dulu, fokusnya ke dalam negeri dulu. Nah, itu tren yang terjadi sekarang. Bisa jadi itu nanti kita kembali lagi ke arah globalisasi. Memang ada perdebatan ya terkait dengan globalisasi, bisnis internasional, dan sebagainya. Ya plus minus lah ya, karena contoh nih, dalam konteks global, itu perdebatannya bisa dari aspek currency-nya. Ya kan? Karena kita mau nggak mau menggunakan dolar, ya kan? Atau menggunakan euro dan sebagainya. Walaupun bisa pakai yuan, yen, dan sebagainya. Tapi mayoritas negara menggunakan dolar US. Selanjutnya mungkin terkait dengan apa ya, diskusi menarik ya terkait dengan bisnis internasional, misalnya adalah bagaimana sih perusahaan-perusahaan asing, Coca-Cola, McDonald's, dan sebagainya ya, bahkan Subway nih, Subway udah ada di Indonesia nih teman-teman, berita gembira nih, yang ngedatangin tuh PT MAP, yang Mitra Adi Perkasa kalau nggak salah. Jadi dia itu yang kayak sepatu-sepatu gitu, sport station lah, kemudian apa brand-brand terkenal gitu. Nah itu udah ada di Indonesia tuh Subway. Itu identik ya, mereka kalau diskusi terkait dengan bisnis internasional itu adalah sampai sejauh mana atau sampai titik apa nih perusahaan itu harus mengikuti selera lokal. Kurang lebih, walaupun banyak ya, cuma salah satunya yang menurut saya menarik adalah itu. Artinya bagaimana perusahaan asing itu beradaptasi dengan budaya lokal. Gitu. Makanya di penelitian saya sebenarnya yang lagi di-review juga, udah selesai alhamdulillah, cuma lagi di-review jadi belum publish di jurnal internasional, itu terkait tadi dengan saya meliti tentang kosmetik, ya kan, Korea Selatan dari perspektifnya pengguna cewek di Indonesia, muslim cewek. Di situ nanti ada diskusi ya kan terkait dengan consumer etnosentrisme konsumen, ya kan, yang pada intinya menganggap bahwa produk dalam negeri itu lebih baik daripada produk luar negeri. Gitu. Nanti consumer etnosentrisme ya kan berpengaruh juga nih, misalnya ke patriotisme, ya kan, ke nasionalisme dan sebagainya. Atau juga yang asing nih, ya kan. Tadi kan konsumen etnosentrisme orang yang mendukung produk lokal. Kemudian yang orang yang mendukung produk luar itu bisa namanya itu xenocentrism bisa, atau mungkin yang pada intinya mereka itu lebih mendukung produk luar lebih bagus daripada produk dalam negeri.
Dan ternyata khususnya itu untuk negara-negara berkembang, itu lebih senang produk-produk asing. Walaupun sebenarnya di Indonesia sekarang ya, trennya juga sekarang udah orang sudah suka dengan local pride ya. Suka dengan produk-produk lokal, dari helm, dari jaket, dari kaos, ya kan sepatu kan Kompas, ya kan misalnya atau Erigo misalnya kan, atau House of Smith atau apapun lah, banyak sekali sekarang brand-brand lokal yang lagi jaya-jayanya. Ini menjadi berita bahagia sebenarnya bahwa ternyata produk kita Indonesia itu bagus kok gitu kan, nggak kalah dengan H&M, nggak kalah dengan Pull and Bear, Zara dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini sebenarnya diskusi menarik teman-teman ketika kalian ingin berkuliah di ranah FEB, khususnya manajemen, karena hal begitu for me ya itu menarik. Nah, itu prolognya teman-teman. Jadi ini kalian bisa baca sendiri lah ya, bisnis internasional ya. Yang pada intinya itu terkait apa namanya, ada 2 atau lebih negara yang terlibat dalam transaksi antara perusahaan. Ya kan? Ini juga ini Griffin dan Pustai, ini tokoh yang terkenal ya dalam dunia apa namanya bisnis internasional, ya kan? Nah di sini kalian sebenarnya kalau kita ngomong bisnis internasional ini karakteristiknya nih ya, ciri-cirinya lah ya, itu sebenarnya kurang lebih ada 4. Gitu. Kita bisa lihat pertama involvement negaranya lebih banyak, ya kan? Misalnya Indonesia, Malaysia dan Thailand itu sudah namanya bisnis internasional. Bahkan kalau kita mau lebih jauh ya ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Kemudian di situ ciri-cirinya adalah sistem hukum yang berbeda, ya kan? Ya jelas, misalnya dari aspek perpajakan. Kayak di Indonesia barang-barang impor pajaknya lebih mahal, ya kan? Karena tadi untuk membatasi produk-produk impor yang ada di dalam negeri. Walaupun sekarang juga diskusi hangat juga kan, enggak juga kan, ternyata sekarang barang impor kan juga banyak sekali murah-murah di Indonesia. Yang itu dinamika lah ya dalam bisnis internasional. Gitu. Begitu juga dengan misalnya aspek-aspek kayak misalnya emisi gas buang. Ya kan, itu juga menjadi apa ya? Pertimbangan menarik ketika sebuah perusahaan itu akan masuk ke negara asing. Kemudian juga budaya ini juga penting kan, yang tadi saya bilang. Sebagai contoh, bagaimana saya pernah lihat diskusi itu Starbucks itu gagal di Australia. Coba kalian lihat di Google atau di YouTube deh. Skala Starbucks loh ya, itu gagal di Australia, benua Australia. Dulu sekitarnya di bawah tahun 2018. Sekarang mereka sudah tahu caranya, ya kan? Sekarang sudah mulai merangkak lagi. Yang pada intinya tadi kurang memahami budaya negara Australia. Sebagai contoh, kalau nggak salah ya, itu di sana itu di Australia itu saya lupa nama tipe kopinya ya yang disukai sama orang-orang sana gitu. Nah akhirnya sekarang Starbucks sekarang sudah tanda kutip ya sudah mau beradaptasi lah dengan budaya sana, ya kan, sehingga sudah mulai banyak tuh buka cabang di sana. Kurang lebih seperti itu. Atau kita ambil kasus lain yang misalnya berhasil ya, itu saya pikir adalah KFC, McDonald's gitu kan, khususnya kan karena mereka harus mendapat sertifikasi halal kan dari MUI misalnya. Itu juga menjadi menarik ya kan, karena harusnya kita sebagai negara Muslim kan benar-benar aware ya kan dengan pola konsumsi kita, tanda kutip ya, yang harus halal dan sebagainya. Karena memang definisi hal itu tidak serta-merta boleh atau tidak sih. Tapi dari aspek penyembelihan misalnya, ya kan, ada tata caranya, pakai nggak tata caranya? Pakai minimal pakai doa Bismillah, terus tidak menyakiti hewan, ya kan, tidak bikin stres hewan. Kemudian juga aspek packagingnya, aspek kemudian pengolahannya, itu memang kompleks teman-teman. Jadi keluar logo halal itu tidak serta-merta sebenarnya. Idealnya ya, gitu. Nah ini yang sebenarnya menurut saya ya perlu
ada diskursus tersendiri terkait beradaptasi dengan budaya di negara yang ingin kita tuju. Ya, kayak idiom yang kita tahu lah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan, kurang lebih begitu ya. Nah, ini juga berlaku dalam bisnis internasional. Terakhir ya kan, ketersediaan sumber daya. Jadi sumber daya ini bisa dalam bentuk alam maupun manusia. Sebagai contoh teman-teman, ketika pabrik-pabrik dari Korea Selatan bermunculan di Jawa Tengah, itu kalau kita lihat ya, kita pelajari memang selain dari aspek cheap labor-nya, buruh yang murah gitu ya, pekerja yang murah, juga dari aspek tadi sumber dayanya, tanah masih luas, masih murah. Ya kan? Saya dengar cerita dari orang tuanya adik ipar saya. Jadi adik ipar saya ini kerja di perusahaan Jepang di Karawang. Di Karawang ya, benar di Karawang, di KIC kalau nggak salah. Itu pernah juga ke Jepang dia, yang pada intinya di sana itu lahan sangat sempit teman-teman. Lahan sangat sempit dan terbatas lah ya. Cuman ketika mereka ke Indonesia itu ya kayak lihat surga aja. Maksudnya dengan uang 1 miliar di sana, katakanlah seperti itu analoginya ya, di Indonesia bisa beli tanah ratusan meter persegi misalnya. Ya kan? Hal-hal atau mungkin sebenarnya manusia nih. Sebagai contoh, sekarang yang ngetren tuh adalah orang-orang India untuk aspek engineering, IT engineering. Makanya Satya Nadella kan juga jadi CEO-nya Google. Kemudian Sundar Pichai atau Satya Nadella ya? Sundar Pichai kalau nggak salah, saya lupa. Orang India lah. Dia senang softball juga, ya kan? Dan juga orang-orang kalau lihat cerita teman kakak adik ipar saya juga yang kerja di perkapalan, ya kalau dia kerja nih berangkat di kapal pesiar, ya kalau nggak orang Indonesia, orang Filipina, orang Bangladesh lah gitu-gitu. Gitu. Jadi karena kan orang Eropa bisa dibilang ya karena memang secara ini beda ya, jarang yang mau jadi begituan gitu. Anak ABK lah, anak buah kapal dan sebagainya. Nah ini sebenarnya makanya tadi ya ini diskusi yang sebenarnya tidak cukup ya dalam waktu 1-2 jam, perlu kita bedah secara detail sebenarnya kalau mau lebih align antara teori dengan juga praktek gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong bisnis internasional, di situ nanti kita akan tahu nih, ada namanya multinational company, ada internasional, ada juga transnasional. Ya kan? Yang pada intinya ya, kenapa mereka melakukan hal tersebut atau bisnis di luar negeri, itu pertama karena mereka ingin mencapai economies of scale. Ya kan? Ya jelas, karena semakin banyak diproduksi, intinya ya, itu maka semakin murah biayanya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di industri mobil ya atau otomotif ada CKD, completely knocked down, atau CBU, completely built up. Jadi kalau build up itu utuh dari sana di luar, kalau CKD ya mayoritas dibikin di nasional. Dan pemerintah Indonesia sekarang memang kayaknya udah berapa puluh tahun terakhir ya Pak, mungkin 10 tahun terakhir lah sudah banyak kok. Kalau misalnya handphone gitu kan, atau motor atau mobil, itu Kementerian Perindustrian kalau nggak salah mewajibkan, saya lupa berapa persen harus dari lokal kalau nggak salah, saya lupa itu berapa persenannya. Itu tadi untuk tanda kutip ya, biar Indonesia tidak hanya sebagai negara yang tanda kutip ya digunakan orangnya atau sumber daya alamnya saja, tanpa ada transfer knowledge, tanpa ada transfer teknologi, tanpa ada kontribusinya lebih lah. Karena kan kalau misalnya sebagai contoh ya, kalau misalnya 40% atau 50% dari lokal bahan bakunya, itu kan mau nggak mau kan menggerakkan ya, menghidupkan supplier lokal nih, baja, kemudian timah dan sebagainya, atau plastik bahkan.
ya kan, dan sebagainya. Ini selanjutnya adalah mengakuisisi sumber daya manusia. Ya kan, yang tadi, misalnya mayoritas contoh negara Shopee deh misalnya. Saya kan kemarin ikut diskusi dengan orang Shopee Bandung ya. Jadi Shopee itu udah ada di 6 atau 7 negara gitu, di Brazil, Singapura, Indonesia, dan yang lain. Nah, ketika Shopee buka di Singapura atau di Indonesia, otomatis kan mereka juga, tanda kutip ya, ada atau mungkin mayoritas menggunakan sumber daya manusia lokal, ya kan? Karena walaupun biasanya tetap ada expatriatnya, ya kan? Entah kalau perusahaan Jepang ya expatriatnya dari Jepang, biasanya, atau mungkin dari Eropa dan yang lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik teman-teman, karena kenapa? Karena ini sebenarnya diskusinya agak sensitif ya, cuman saya nggak mau bahas, yaitu terkait dengan ini ya, dunia-dunia SMK gitu-gitulah. Karena ternyata ya itu tadi, sudah ada kerjasama sendiri ya, antara SMK tertentu dengan PT Asa Daihatsu misalnya, atau mungkin dengan PT Toyota. Gitu. Jadi, selain tadi ya, untuk mencapai economic scale, perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan atau bisnis di luar negeri, itu juga dalam rangka tadi, mengakuisisi sumber daya manusia yang terbaik. Gitu. Karena kan tidak semuanya juga dipakai juga. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi. Sebagai contoh, dengan mesin tertentu, ya kan, di Jepang misalnya, itu biayanya lebih mahal. Dari biaya listrik, biaya karyawan, dan sebagainya. Ya kan? Tapi ketika dibawa ke Indonesia, itu cenderung lebih murah. Nah, akhirnya perusahaan Jepang tadi punya cabang di Indonesia, ya kan? Dia bisa memanfaatkan teknologi nih yang ada di home country-nya nih, yang ada di Jepangnya nih, untuk diaplikasikan di Indonesia, gitu. Sebagai contoh Yamaha deh, kalau nggak salah Yamaha itu yang saya baca itu dia malah ekspor tuh motor-motor dari produksi ini kita nih, alhamdulillah, ke luar negeri, gitu. Jadi pada intinya adalah teknologi ini sebenarnya bisa ditransfer, bisa bisa digunakan oleh semua orang. Makanya di diskusi besok saya akan masuk aspek teknologi ya, itu adalah dari teoritis namanya TAM, Technology Acceptance Model dari Davis 89. Yang pada intinya penerimaan atau penggunaan teknologi itu dipengaruhi oleh dua faktor, perceived of easy of use sama perceived of usefulness. Jadi mudah digunakan sama bermanfaat. Ini menjadi penting teman-teman ketika kalian ingin membangun aplikasi, ketika kalian ingin merakit mesin, apapun itu mesinnya, ketika kalian ingin menciptakan teknologi baru, apapun dalam aspek aplikasi, dalam aspek maupun aspek teknik ya yang lain. Itu yang penting adalah mudah digunakan dan juga bermanfaat. Gitu. Ini yang menjadi apa ya? Kayak kita lihat Android atau App Store iOS itu kan relatif mudah digunakan kan, dan itu juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, aspek-aspek ini yang sebenarnya difokuskan oleh perusahaan asing. Next, oke. Ini paling menarik lah ya. Oke, jadi kekuatan-kekuatan globalisasi. Ini menurut saya juga enak dibahas ya, karena di situ saya suka ada aspek politisnya, ada aspek persaingan, ada aspek pasar, teknologi, dan juga biaya. Nah, maksudnya gini teman-teman. Jadi pada intinya ya, globalisasi itu punya beberapa kekuatan ya, yang intinya menghasilkan globalisasi. Sebagai contoh politis, ya kan? Ada kerjasama bilateral, ada kerjasama multilateral,
bilateral itu antara dua negara. Kalau multi berarti banyak negara, ya kan? Di situ ada AFTA, ada NAFTA, ada ASEAN, ya, ada EU dan sebagainya. Nah ini yang mempengaruhi salah satunya adalah tadi politis. Kalau aspek teknologi ya jelas tadi yang sudah saya sampaikan ya, kurang lebih seperti itu, ya kan? Yang menarik adalah ini teman-teman, saya tertarik dengan TikTok sebenarnya, karena jujur saya memang sudah jarang lihat TikTok ya, karena ngeri. Saya tuh pernah download TikTok dulu, nggak kerasa atau 2 jam, sejam. Kan asik kan lihat video pendek yang lucu-lucu kadang dan sebagainya. Nah, saya pernah lihat itu videonya kantornya Alibaba, saya pernah lihat di CNBC. Kalau nggak di CNBC ya di Business Insider. Cari aja tuh di YouTube tuh. Kantornya Apple juga dibahas. Kantornya apa itu? Alibaba, Samsung juga. Itu keren-keren banget, benar canggih dan apa ya? Keren lah. Luar biasa. Terakhir saya lihat live at TikTok di Singapura. Jadi ada pegawai TikTok yang dia tuh memvideokan aktivitas dia di Singapura. Saya lihatnya di LinkedIn. Ya kurang lebih sama ya dengan perusahaan teknologi yang lain ya. Jadi semuanya serba otomatis, tapi juga di situ ada sepeda, ada jogging track, ya kan. Terus tempat makannya enak gitu lah, canggih lah, bayarnya udah tinggal Face ID gitu-gitu. Keren lah. Kemudian juga persaingan, ini juga menarik nih. Kenapa? Karena tadi ada beberapa perusahaan ya yang ketika mereka itu di negaranya kurang begitu sukses, ya kan? Terlebih karena persaingan cukup ketat. Makanya mereka keluar nih, gitu. Keluar negaranya, ya kan? Nah, ini sebenarnya yang artinya gini, dalam aspek persaingan cenderung perusahaan atau kita lah ya kurang lebih itu kan lebih senang cenderung lebih senang wilayah yang masih biru atau masih hijau, belum banyak pesaing. Tapi kalau udah red zone, udah banyak pesaing, wah itu berdarah-darah, ya kan? Bahkan sebagai contoh persaingan di dunia e-commerce saja. Saya pernah baca, saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Cuman di situ dituliskan bahwa ada beberapa seller atau merchant yang perang harga tapi ekstrim. Jadi mereka itu tidak ngambil untung dari harga jualnya ya, tapi mereka ambil untung dari bonus atau fee dari kurir pengiriman. Ya kan, dari JND, dari JNE dan sebagainya. Sampai segitunya. Karena tadi pesannya udah berdarah-darah nih untuk produk tertentu. Nah, ini sebenarnya yang salah satu yang bisa kita pelajari ya, bahwa ternyata globalisasi ini tidak serta-merta ya kan terdiri dari satu aspek saja atau satu kekuatan, tapi dari beberapa tadi yang nanti mengkristalisasi ya jadi globalisasi. Nah, ini menarik nih kalau kita bahas. Sebentar ya, ini saya juga ini soalnya pembimbing MBKM di Pegadaian. Oke, sorry. Sekarang kita masuk ke teori perdagangan ya. Saya breakdown di situ ada yang klasik dan juga yang modern. Nah, kalau kita ngomongin klasik ya jelas old school ya, lama ya. Cuman jangan salah juga, kadang klasik itu menjadi titik awal ya kan perkembangan dari semua aspek. Ya kan? Nah, kalau yang teori perdagangan klasik itu tokoh-tokohnya adalah Antonio Serra contohnya, Thomas More dan David Hume. Itu namanya merkantilisme. Ya kan? Nah, kalau yang merkantilisme pandangannya atau school of thought-nya ya, itu suatu negara kalau mau makmur
ya kan? Kalau mau kaya lah ya, itu pokoknya sebanyak mungkin ekspor ke negara lain, ya kan? Jadi negara produsen lah intinya. Nah, ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Ini ada benernya juga ya kan? Ada benernya juga. Kenapa? Karena dengan ekspor pun ekspor yang barang yang minimal setengah jadi lah. Nggak yang raw material banget. Karena biasanya kalau raw material doang gitu, itu lebih murah. Gitu. Artinya kan apa ya? Kita Indonesia ya, harusnya kalau menurut saya, itu arahnya sudah negara produsen harusnya. Dalam aspek tidak hanya mengekspor minyak mentah, tidak hanya mengekspor batu bara, timah, nikel, ya kan, dan sebagainya. Tapi sudah dalam bentuk barang setengah jadi lah, minimal barang jadi, atau bagusnya lebih barang jadi, gitu. Nah, kalau teori merkantilisme, ya kan, itu pokoknya kalau negara mau kaya ya tadi harus sebanyak mungkin ekspor. Dan ini masih dipakai, ya kan? Kita lihat deh negara-negara eksportir. Let's say Jepang, ya kan? Let's say Korea Selatan. Kemudian kalau di Asia ya, ini kalau kita masuk ke arah US ya kan, benua Amerika kan, ada Kanada, ada Amerika, Eropa, ada Inggris, Belanda dan sebagainya. Kemudian kalau yang selanjutnya itu dari Adam Smith. Ini juga tokoh yang terkenal juga nih dengan konsepnya dia adalah absolute advantage, ya kan? Jadi pada intinya si Adam Smith ini dalam konteks absolute advantage ini dia pokoknya harus fokus ke banyak karyawan, ya kan? Jadi ketika contohnya pabrik misalnya, ketika pabrik apa ya yang saya kemarin ngobrol itu pabrik wig rambut itu loh, rambut palsu gitu. Kalau di Jawa Tengah itu kan kebanyakan dari Korea gitu, pabrik pemiliknya. Nah, semakin banyak karyawan yang menghasilkan produk itu, maka produk tersebut itu punya nilai jual yang bagus. Yang sebenarnya dalam arti yang lain adalah ketika banyak pekerja atau banyak perusahaan banyak menyerap tenaga kerja, itu ya pada intinya ya negara tersebut juga ikut makmur juga, ya kan? Karena mengurangi pengangguran, mengurangi konflik sosial di bawah, ya kan? Di arus bawah. Karena kalau orang lapar misalnya atau orang nggak punya apa yang dimakan, yang diminum, itu khawatirnya adalah masuk ke dunia kelam, dunia hitam lah ya. Nah, kalau aku yang si Adam Smith ya itu tadi intinya adalah negara produsen. Jadi semakin banyak pekerja yang menghasilkan satu produk, maka produk itu nilainya lebih bagus. Ya kan? Sebagai contoh kita misalnya perakitan deh mobil. Itu kan dari hulu ke hilir itu kan banyak orang yang terlibat dengan Toyota dan sebagainya. Makanya nilainya bisa ratusan juta, bahkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah teori perdagangan modern. Ya kan? Ini yang terkenal adalah David Ricardo sebenarnya. Nah, yang cuman J.S. Mill saya juga agak-agak lupa ya. Cuman dulu tuh waktu saya zaman kuliah David Ricardo ini bagi saya itu lebih terkenal daripada J.S. Mill. Gitu. Yang pada intinya suatu negara ya, kalau misalnya dia punya kelebihan sumber daya atau punya kelebihan skill, dia fokusnya di situ, ya kan? Sebagai contoh nih, Indonesia sama Malaysia, misalnya aja. Kalau kita pakai teori comparative advantage, misalnya gini, di Indonesia, karyawan di Indonesia, satu orang karyawan di Indonesia sehari itu bisa memproduksi 100 sepatu
dan bisa juga memproduksi 50 piece baju. Indonesia. Malaysia. Satu karyawan di Malaysia, ini analoginya aja ya, itu bisa memproduksi misalnya 50 sepatu, kebalikannya dengan Indonesia. Tapi bisa memproduksi 100 piece baju. Jadi satu karyawan di Indonesia tuh, satu karyawan dengan jumlah waktu yang sama, bisa menghasilkan 100 sepatu dan juga 50 baju. Begitu sebaliknya nih Malaysia. Jumlahnya satu karyawan, waktunya sama, bisa memproduksi 100 baju dan 50 sepatu. Jadi di Indonesia 100 sepatu, di Malaysia 100 baju. Nah, kalau kita pakai teorinya David Ricardo, Indonesia harusnya ya mengekspor sepatu ke Malaysia. Karena Indonesia punya keunggulan komparatif nih dalam aspek dia lebih jago, karyawan kita lebih jago bikin sepatu, lebih banyak dan juga artinya lebih bagus lah. Sehingga Indonesia itu harusnya ekspornya sepatu nih, bukan baju. Nah, untuk memenuhi kebutuhan baju, tinggal ekspor dari Malaysia gitu. Dapat nggak teman-teman konsepnya? Halo? Assalamualaikum? Dapat, Pak. Oke. Udah. Sip. Kalau selanjutnya nih, teori HO nih. Hexker-Ohlin. Ini bukan shock baker terkenal ya. Ohlins. Jadi pada intinya, negara-negara di dunia itu mengekspor barang-barang ya kan, yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak. Ya kan? Misalnya Indonesia dia punya penghasil coklat deh atau kopi lah ya Brazil. Ya mereka Indonesia cenderung akan fokusnya adalah di mengekspor kopi atau coklat. Misalnya seperti itu. Jadi pada intinya mengekspor barang yang faktor produksinya melimpah. Gitu. Bahkan kalau lebih ekstrem lagi ya kita mengekspor manusia nih. Ini juga sebenarnya menjadi miris juga sih ya bahwa negara sebesar kita Indonesia yang dikasih banyak sekali ini ya malah tanda kutip ya mengekspor manusia ya tanda kutip ya bukan yang skillful ya tapi lebih ke ya lah ini menjadi PR kita bersama. Oke, kemudian selanjutnya terakhir mungkin lah teman-teman ya. Ini penting juga sih. Ya aktivitas internasional kalian bisa baca sendiri lah ya. Standar sih, ekspor, impor, FDI, kemudian GV dan sebagainya. Ada franchising, licensing ya kan. Nah, turnkey project juga nih. Ya kan? Nah, saya paling fokusnya di sini nih. Terakhir nih sebelum nanti kita presentasi. Di tempat saya hujan, suara saya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Bentar ya, saya kayaknya pindah dulu deh. Nah. Oke, maaf. Nah, sorry. Saya nggak jarang ngomong bahasa Inggris ya. Oke deh.
Jadi terakhir ya, kita masuk ke alternatif pilihan turunan strategis. Ini di sini ada 4 ya yang saya cantumkan. Jadi yang pertama adalah home replication strategy. Yang pada intinya di strategi ini adalah memanfaatkan keunggulan atau kompetensi khusus atau yang paling oke, ya kan? Dari situ dikembangkan di negara lain, gitu, ya kan? Misalnya nih, intinya adalah mengambil apa yang bagus di negara asalnya diterapkan di negara luar. Sebagai contoh, saya kepikiran Honda. Honda itu di beberapa jurnal ya, Harvard Business Review maupun di jurnal-jurnal strategik yang lain, itu dulu dibahas kompetensi utamanya atau core kompetensi itu dalam mesin. Makanya dulu Honda itu mengembangkan mesin-mesinnya itu untuk berbagai macam alat atau transportasi. Kayak pemotong rumput, kemudian motor, mobil, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Honda ini punya kompetensi khusus dalam konteks mesin di Jepang, di negaranya. Nah, mereka tidak lupa juga nih ketika bangun di Indonesia, mereka juga mengirimkan juga nih ekspatriatnya, ya kan, untuk digunakan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kita bisa masuk ke contoh lain, misalnya ini teman-teman, saya itu kemarin kepikiran susu sebenarnya, susu ini apa namanya, UHT ya, UHT. Sepemahaman saya yang terkenal bikin susu adalah Australia, kalau nggak Belanda, ya kan, yang udah terkenal lah. Nah, Bun, nah jadi kalau nggak salah ya, saya pernah dengar cerita dari siapa gitu, yang pada intinya keju itu kan dari susu ya. Nah, saya lupa itu perusahaan apa. Jadi di negara dia tuh jago bikin susu, menghasilkan susu, ya kan? Sama dia dibawa ke Indonesia, tidak dijual dalam bentuk susu, tapi dalam bentuk keju. Artinya apa? Ketika susunya bagus, murni lah ya, itu hasilnya juga lebih bagus kejunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pengaplikasian strategi yang berhasil di domestik atau di home country diaplikasikan di negara asing. Terus selanjutnya teman-teman, multi domestic strategi, ya kan? Jadi pada intinya kalau yang di atas tadi cuma berfokus di satu negara asal, kalau yang ini dari beberapa, ya kan? Jadi contoh nih, misalnya apa ya, Zara deh, ya. Tapi Zara dia pakai MAP ya. Zara tuh kayak MAP deh. Nah ini aja lah, ini aja mobil aja deh, atau mobil lah ya. Misalnya Honda, ya kan? Honda punya pabrik di Thailand, punya pabrik di Vietnam, Indonesia, India mungkin ya. India. Kalau Yamaha setahu saya ada di India, cuma Honda saya lupa. Nah, mereka si Honda ini itu tanda kutip ya, membebaskan ke semua anak perusahaan ini yang di beberapa negara untuk beroperasi tanda kutip. Gitu. Dalam artian setiap cabang negara itu kan mereka punya keunikan khusus ya, karakteristik khusus sendiri. Sebagai contoh nih, saya kemarin lihat videonya Iwan Banaran, dia ngobrol sama salah satu mungkin direkturnya Yamaha SBW di Jakarta.
Yang pada intinya dia membeberkan bahwa orang Indonesia itu lebih suka desain yang sporty, lebih suka nuansa lakinya itu dapat. Makanya kita bisa menemukan beda livery, beda stiker atau mungkin cat, atau mungkin beda cat pellet, atau beda sedikit karena tadi disesuaikan dengan pasar masing-masing sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang global, yang pada intinya adalah dia itu punya SOP yang sama di seluruh dunia, di semua cabang ini. Mungkin kalau saya boleh berpendapat ya, kalau tidak salah itu ya, saya bisa lihat ke McD ya, dalam aspek tertentu ya. Misalnya contoh nih di India nggak boleh makan daging sapi kan, ya mereka tentu tidak kekeh ya kan. Kalian dengar suaranya? Dengar Kirain Pak. mau ditangkap, Pak. Dengar Pak. Sebelah saya nih loh. Suara pet. Kaget, Pak. Saya lagi ngeliat ke sini, terus sampai ke bawah petirnya. Saya kaget tadi. Saya kira akan masuk ke sini loh. Nih, dari sini. Tuh, di jendela tuh. Soalnya situ ada bayi di sini. Bentar ya. Maaf teman-teman, anak saya bangun kan, kaget dia. Oke, anyway, ada doanya kan kalau hujan kan. Allahumma shayyiban nafi'an apa ya? Kan berkah hujan. Jadi apa doa? Oke, ini semoga sinyal saya bagus ya, karena di sini deras banget sih hujan. Oke teman-teman, itu dari global ya. Terakhir kita ke transnasional, ya kan? Jadi kombinasi antara keberhasilan dalam aspek global, kalau yang tadi kan strategi global kan memang apa ya? Dia mencontoh apa? Disamaratakan lah intinya. SOP-nya sama, kemudian kualitasnya sama dan sebagainya. Tapi kalau transnasional itu kombinasi antara domestic strategi atau multi domestic strategi dan juga global. Ini menurut saya yang lebih pas sebenarnya ini. Kalau menurut saya, karena kadang ya ada aspek-aspek bagus, positif yang ada di luar yang bisa dibawa ke sini. Sebagai contoh, on time, kemudian orang-orang Jepang misalnya workaholic, tanda kutip ya, yang nggak yang over juga ya. Nggak yang sampai 996 itu. Tapi kayak etos kerjanya, semangat kerjanya itu perlu dicontoh. Ya kan kalau orang Indonesia mungkin bisa dicontoh kreativitasnya, ramah tamahnya, sopan santunnya. Lagi begitulah. Jadi pada intinya kita mengambil mana yang terbaik. Asing juga menurut saya pasti ada yang sisi baiknya, positifnya. Juga dengan lokal. Itu teman-teman. Dan ini tantangannya ya, yang pada intinya relate lah dengan yang tadi. Ketika kita ingin ke luar negeri atau bisnis luar negeri ya jelas dong bahasanya beda, budayanya beda, kemudian juga ekonomi juga berbeda kan, bahkan juga politik. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan ketika kita ingin membuka bisnis luar negeri. Itu teman-teman, ini perekonomian di kasus sekarang jam 1:30 lagi. Oke, lanjut ke presentasi aja ya. Sepertinya presentasinya cuma 2 kelompok nih teman-teman. Nggak apa-apa ya, kelompok 2 aja ya.
Jadi kelompok 2 kelas A dan juga kelompok 2 kelas B. Oke? Silakan. Kelas A dulu deh. Screen share aja, Pak. Ya, langsung aja. Duduk bang tulis dulu. Kelihatan loh. Iya, sebenarnya. Ya, langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Customer Focus and Impulse Buying at Night Markets. Nah, sebelum presentasi, kelompok kami ada Haikal, ada Salma, ada Felin. Nah, untuk Nur Fikri sendiri dia vakum kuliah, jadi dia nggak hadir. Nggak vakum itu maksudnya gimana? Vakum itu nggak kuliah dulu, Pak. Karena Karena kan cuti. nggak tahu kalau itu. Terakhir kabarnya sih vakum, Pak, bilangnya. Soalnya dia lagi fokus buat terapi. Sakit apa? Terapi yang itu, Pak, yang waktu itu kalau nggak salah kecelakaan itu. Yang ditabrak kalau nggak salah. Oke. Oke, lanjut, Kal. Soalnya gini, sorry Erlangga ya. Ini sebenarnya lebih baik, saya nggak tahu ya. Nur Fikri itu dia udah koordinasi belum sama fakultas? Katanya sih sudah ke kemahasiswaan katanya, Pak, cuma nggak ada kabar lagi setelah itu. Oh, plus akademik aja maksud saya. Bilang aja ke Bu Rita atau Bu Tasya deh. Baik, Pak. Ya, soalnya takutnya nanti jadi malah gimana ya? Tahu nggak sih maksudnya jadi terkesan malah kayak nggak kuliah gitu. Padahal kan dia terapi gitu. Iya, Pak. Ya udah, lanjut. Jadi yang diteliti itu adalah pelayanan maksimal dan pembelian impuls pada pasar malam. Lanjut. Mengapa harus diteliti? Memberikan gambaran yang lebih tepat tentang pengaruh fokus pelanggan pada kecenderungan pembelian impuls dalam jangka waktu terbatas dan ruang yang ramai. Pasar malam tradisional mungkin saja secara bertahap menurun dan bahkan digantikan sepenuhnya oleh sistem retail modern jika tidak ada strategi pemasaran yang efektif dikembangkan. Fokus pelanggan adalah praktik pemasaran penting yang memungkinkan pemilik kios untuk meningkatkan niat pembelian positif pelanggan. Lanjut. Bagaimana Ini, cara... sorry, penelitinya yang Chin Liangga bukan sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut. Bagaimana cara menelitinya? 1. Melakukan survei tentang pembelian impuls di beberapa pasar malam internasional di Thailand dan memperoleh 1.053 tanggapan. 2. Menggunakan permodelan struktural kuadrat parsial. Ketiga, validitas item pertanyaan konstruksi diperiksa menggunakan pedoman terbaru untuk permodelan jalur PLS untuk menilai kecocokan model. Selanjutnya akan dilanjut oleh siapa? Terlalu.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Velin. Pada Velin dipersilahkan. Di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, yaitu pada model pertama, nilai SMRS, DWLS, dan DG lebih kecil dari ambang batas H195. Tapi yang model 2 itu enggak. Oleh karena itu, yang diambilnya yang model pertama karena dianggap lebih cocok. Yang kedua, telah menunjukkan faktor pendorong dalam perilaku pembelian konsumen antara konsumen budaya individualis dan dengan kolektivis. Pelanggan individualis itu biasanya lebih membeli barang-barang yang unik, sedangkan kolektivis itu cenderung peduli dengan nilai-nilai kelompok dan saling mencari keuntungan kolektivis. Yang ketiga, menunjukkan bahwa 3 dari 4 komponen fokus pelanggan secara signifikan terkait dengan sikap pelanggan, terkait dengan sikap pembelian impuls, kecuali respon dan umpan balik. Sehingga hipotesis yang ketiga, yaitu tanggapan dan umpan balik vendor pasar malam memiliki dampak signifikan pada sikap wisatawan terhadap pembelian impuls itu ditolak. Yang keempat, pelanggan laki-laki biasanya lebih fokus dan menghargai akuisisi vendor atas perilaku pelanggan. Sedangkan pelanggan wanita biasanya lebih fokus dan menghargai wawasan vendor itu sendiri. Hal ini sama dengan penemuan bahwa pelanggan laki-laki dan perempuan bertindak sesuai dengan peran sosial mereka masing-masing. Lanjut oleh Haikal. Oke, hasil penelitian selanjutnya menemukan bahwa pelanggan asing dan pelanggan domestik memiliki perbedaan dalam respon mereka terhadap pembelian impulsif. Nah, perbedaan ditemukan adalah salah satunya pelanggan domestik didapatkan lebih mengharapkan vendor yang lebih responsif dan juga aktif untuk melayani si pelanggannya, sedangkan pelanggan asing dinilai lebih cuek mungkin dan lebih diam dan tidak banyak bicara, mungkin gara-gara adanya keterbatasan dalam berkomunikasi dan juga adanya adanya keterbatasan dalam berbahasa lah. Lalu selanjutnya, antusiasme vendor pasar malam memiliki dampak signifikan pada sikap wisatawan terhadap pembelian impulsif. Nah, ini tuh kita jadi mengetahui bahwa peran vendor pasar itu cukup besar ya dalam menentukan terjadinya pembelian impulsif. Selanjutnya, efek dari fokus pelanggan vendor pasar malam pada sikap dan kecenderungan pembelian impulsif berbeda antara pria dan wanita. Nah, selain perbedaan tadi yang terjadi antara pelanggan domestik dan juga pelanggan asing, ada juga perbedaan gender, perbedaan reaksi dari pria dan wanita ya. Tadi udah jelasin juga sama Velin bahwa itu memang berbeda. Selanjutnya, efek dari fokus pelanggan vendor pasar malam pada sikap wisatawan dan kecenderungan pembelian impulsif berbeda antara pelanggan internasional dan domestik. Ini sama kayak tadi yang sudah saya jelasin juga, bahwa emang ada perbedaan respon antara pelanggan internasional dan juga pelanggan domestik. Lalu hasil penelitian terakhir adalah vendor di pasar malam Taiwan harus berusaha untuk meningkatkan fokus pelanggan mereka. Nah, fokus pelanggan sendiri itu kan maksudnya di sini tuh lebih ke pelayanan maksimal ya. Nah, sehingga maksud dari hasil penelitian yang terakhir adalah pasar malam di Taiwan itu harus lebih berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka. Mungkin pada saat penelitian yang dilakukan, pasar malam di Taiwan itu belum memaksimalkan pelayanan mereka. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Di hasil diskusi pembahasan yang kelompok kami bawakan hari ini, yaitu ada efek dari... Kecil banget suaranya. Maaf, Pak. Kedengeran? Kecil suaranya, Sal. Jelas suaranya? Nah, ini dong. Nah, jelas. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari pembahasan yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu efek dari fokus pelanggan vendor pada pasar malam ternyata memiliki perbedaan dari sikap dan kecenderungan pembelian impuls antara pria dan wanita.
Selanjutnya ada efek dari fokus pelanggan vendor pada pasar malam, yaitu sikap wisatawan dan kecenderungan pembelian impuls berbeda antara pelanggan internasional dan domestik. Jadi dapat disimpulkan bahwa fokus pelanggan di pasar malam berpengaruh pada pembelian impuls dalam jangka waktu yang terbatas dan ruang yang ramai, yang akhirnya memberikan efek kepada sikap dan kecenderungan pembelian impuls antara pria dan wanita, dan juga kepada sikap wisatawan dan kecenderungan pembelian impuls yang berbeda antara pelanggan lokal dan internasional. Selanjutnya, rekomendasinya, ada penelitian yang menyatakan memilih 7 dari 15 pasar malam yang representatif di Taiwan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke pasar malam area non-metropolitan lainnya. Hasil berikutnya tidak mengategorikan wisatawan menjadi pengunjung pertama dan pengunjung berulang. Kemudian, motivasi masing-masing dan kecenderungan pembelian impuls mungkin berbeda karena tingkat keakraban dan lingkungan pasar, dan dengan demikian hal ini membutuhkan penyelidikan yang lebih lanjut. Adapun adopsi yang semakin luas dari metode pembayaran baru, ada baiknya menyelidiki apakah metode transaksi mempengaruhi kecenderungan pembelian impuls. Tadi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi penerapan model untuk menganalisis hubungan antara fokus pelanggan dan kecenderungan pembelian impuls di sektor jasa lain dan dengan sampel yang lebih besar. Terima kasih, saya lanjutkan kepada MC. MC, siapa ini MC? Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, siap. Satu deh. Ayo teman-teman. Sebelum saya masuk. Ayo, nggak ada yang mau bertanya nih, masa nih? Seru loh nih loh, pasar malam loh. Ya kan? Ternyata pasar malam nggak ada di Indonesia doang kan? Taiwan juga banyak. Kalian tadi belum menyinggung nih loh. Kalian tahu nggak sih jajanan yang terkenal di Indonesia itu? Namanya apa tuh? Daging ayam yang dikasih bumbu-bumbu, namanya apa? Ayo coba. Depannya S. Silin, Pak. Nah, betul. Itu udah disebutkan di jurnal, ada kan? Di jurnal kan? Sihlin, coba searching deh. Namanya Sihlin. Jadi itu tuh nama, saya juga baru tahu nih setelah baca jurnal ini. Ternyata Sihlin itu nama, kan di situ dibilang kan 7 pasar malam ya? Iya, Pak. Kan? Nah, itu Sihlin itu salah satu namanya tuh. Salah satu nama pasar malam di sana, di Taiwan. Saya baru tahu, serius, setelah baca jurnal ini. Kalau Sihlinnya udah tahu, cuman saya nggak tahu Sihlin itu, ya saya kira cuman apa ya, nama brand biasa gitulah ya. Ternyata tadi dia ngambil nama dari pasar malam di sana. Gitu. Ada kan di jurnalnya kan Sihlin kan namanya? Ada, Pak. Oke. Ayo, siapa yang mau bertanya? Menarik nih. Oke, udah saya aja deh. Saya lihat hasil kerja kalian ini juga bagus menurut saya karena di situ pengerjaannya kurang lebih sama lah ya dengan kelompok sebelumnya, cukup detail di situ. Ya nanti ayo lagi. Iya. Sama bunyi. Bentar. Oke. Kemudian saya mau bertanya nih terkait dengan jurnalnya. Itu mereka analisis datanya pakai apa? Analisis datanya. Pakai structural equation modeling kan, tapi softwarenya apa? Softwarenya pakai apa dia? Ayo Erlangga.
Berarti tadi udah dijelasin sama kalian sebenarnya di bagaimana cara menelitinya. Depannya P. Belakangnya S. Apa itu? ILS, Pak. Betul sekali, Velina. Jadi pengetahuan baru nih. Artinya kalian bisa nih pakai PLS untuk nanti skripsi ataupun bikin makalah atau yang lain. Oke. Kemudian yang selanjutnya nih, yang menurut saya juga perlu ya kita bahas. Ini si peneliti itu respondennya itu konsumen dalam negeri doang atau ada luar negerinya? Kan itu kan pasar malam internasional ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. itu si peneliti ngambil datanya itu ke responden yang lokal atau yang internasional? Tadi ada di kesimpulan loh sebenarnya. Adanya perbedaan bla 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 bla. Internasional, Pak. Yang domestik enggak? Dua-duanya, Pak. Dalam negeri dan luar negeri, Pak. Nah, betul. Tapi tidak dikategorikan. Nah, dikategorikan gimana maksudnya? Iya, tidak mengkategorikan wisatawan menjadi pengunjung pertama kali dan pengunjung berulang, Pak. Iya, betul. Itu tapi beda poin lagi ya. Oke. Artinya pertanyaan saya tadi betul, si autor atau penulis itu dia menggunakan responden dalam negeri dan juga luar negeri. Dan ternyata ada perbedaan kan dalam aspek tadi variable dependent-nya, yaitu impulse buying-nya. Nah, tadi juga sama apa ya tadi? Airlangga ya? Iya, Pak. Sudah betul itu tadi, menjelaskan bahwa itu masuk limitasi, bahwa autor tidak mempertimbangkan atau tidak meneliti, ya kan, responden mana yang dia pertama kali berkunjung ke situ, mana yang sudah 2-3 kali atau bahkan lebih. Karena nanti berpengaruhnya ke apa, teman-teman? Ke familiaritas. Gitu. Itu juga nanti berpengaruh ke ini, teman-teman. Cara pembeliannya. Kalau tadi kan disebutin kan, kalau orang-orang yang individualistik, ya kan, belinya barang-barang yang unik, ya kan. Kalau orang yang kolektivism, kayak kita Indonesia itu cenderung nggak ya, itu beda. Dari Hofstede itu, pengklasifikasian kayak ada power distance, kemudian ada kolektivis, individualistik, long term orientation dan sebagainya. Itu beda pembahasan lagi. Tapi pada intinya berarti ada perbedaan nih antara customer atau turis asing dan juga turis domestik. Nah, kemudian peneliti fokus nggak ke perbedaan gender antara cewek dan cowok? Diteliti nggak? Diteliti, Pak. Diteliti, Pak. Diteliti, Pak. Betul sekali. Jadi, dari situ kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman. Bahwa memang secara fisik, ya kan, biologis maupun secara sifat, itu memang udah beda, kan, cewek dengan cowok. Ya kan? Dan dikonfirmasi lagi, kan, dalam aspek penelitian keperilakuan, bahwa wisatawan perempuan dan wisatawan laki-laki itu berbeda dalam pembelanjaan impulsif. Yang saya pahami, perempuan itu lebih impulsif daripada laki-laki. Makanya saya ingin meneliti perempuan nih. Untuk proposal penelitian saya, nanti saya ingin meneliti perempuan, khusus perempuan muslimah ya, dalam konteks tadi pembelian impulsif di TikTok.
Karena kan TikTok sekarang sudah bisa belanja nggak? Ya kan? Di TikTok kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Mereka kerjasama sama siapa? TikTok. Sama Shopee kah? Sama Tokopedia? Depannya S, belakangnya Y. Ayo, apa yo? Tebak-tebakan kita. Shopee Pay. Apa? Shopee Pay, Pak. Bukan. Tapi benar juga sih. Kan depannya S, belakangnya Y, Pak. Iya, benar. Ya. Cuman ada yang lain. Coba, ayo. Jadi dari Kanada dia. Kalau Shopee kan dari Singapura ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak, Singapura. Ini dari Kanada nih. Ayo. Wah, ini nggak ada yang baca berita tuh. Oh, padahal saya kemarin ya, pertemuan beberapa ya, saya ngasih kan video dari CNBC. Nah, itu minimal itu harus CNBC lah. Jadi update tuh terkait dengan dunia bisnis dan industri lah. Seperti itu. Udah saya bantu deh. Shopee Shopee, Pak. Nah, Shopify. Betul. Udah browsing ya? Iya, Pak. Ya kan, jadi ilmu baru lagi kan, gitu. Jadi ternyata TikTok kerjasama dengan Shopify, teman-teman dari Kanada, ya kan. Dan itu yang menarik sebenarnya, karena sekarang trennya kalau kita lihat ya, Facebook, ya kan, sekarang udah jadi social commerce, ya kan. Yang tadinya SNS, tuh, social networking site atau situs jejaring sosial, sekarang sudah jadi social commerce. Instagram juga sama, ya nggak? Kita bisa belajar di Instagram kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. gitu. Di Cina itu kalau nggak salah WeChat deh. WeChat sama apa gitu. Alibaba, Pak. Ya, linknya ke Alibaba. Linknya. Jadi karena itu menjadi kelebihan teman-teman sebenarnya. Bayangin, Facebook punya database berapa miliar. Kalau mereka bikin negara sendiri ya, itu secara user ya, itu lebih banyak daripada jumlah umat manusia tuh. Secara user loh, Facebook loh ya. Kalau nggak salah berapa miliar gitu pengguna Facebook. Nah ini kan pangsa pasar emas tuh, mereka sudah punya datanya tuh, email, nama, nomor telepon, alamat, kesenangan, kesukaan. Nah ini nanti ngaruhnya ke apa teman-teman? Ke data privacy, ya kan, ke hackers, kemudian apa, ke iklan AdSense. Makanya kalau kalian lihat di YouTube, kalian suka dengan video-video misalnya tentang helm, tentang baju, nanti algoritma YouTube akan memberikan rekomendasi iklan atau mungkin video yang terkait. Begitu dengan TikTok, FYP, For Your Page. Nah, ini sebenarnya menarik teman-teman untuk dibahas ya. Kalau menurut saya ya, karena asik. Ternyata ya tadi, sekarang semua raksasa internet atau teknologi ya, beramai-ramai menggarap pangsa pasar retail khususnya. Ya nggak? Nah, terakhir nih, ke kelompok 2 ya, kelas A. Menurut kalian, dari hasil diskusinya autor ini ya, menurut kalian, ya kan, apa yang seharusnya dilakukan oleh para seller di night market dan juga pemerintah? Menurut kalian gimana? Para vendor, Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dengan cara bahasanya apa ya? Revolusi, bukan revolusi, apa namanya ya? Beradaptasi dengan apa namanya? Dengan situasi zaman sekarang gitu. Soalnya kan sekarang rata-rata sudah mulai pakai retail, all shop gitu kan, Pak. Beradaptasi sih, Pak, kalau dari saya.
kalau beradaptasi begitu maksudnya pasar malam dihapus saja gitu atau gimana? Bukan dihapuskan, tapi lebih kayak mengakali biar bisa dua-duanya jalan gitu, Pak. Walaupun sebenarnya susah dalam pengaplikasiannya. Betul, artinya lagi COVID ya, orang udah nggak boleh keluar-keluar katakanlah ya kan? Dan pasar malam kan memang itu tatap muka ya. Jadi, tapi poin saya sebenarnya bukan ke situ, Erlangga. Tapi itu good answer, itu memang berlaku ke semua vendor atau seller ya. Makanya kalau kalian nanti belajar lebih banyak terkait dengan manajemen di semester berapa gitu, nanti kalian akan, mungkin saya juga lupa, saya pernah share nggak ya, terkait dengan tren dari industri sekarang. Itu kalian dengar nggak omni-channel? Pernah dengar? Omni-channel. Omni, biasa, bukan omni hospital ya. Bukan, tapi omni-channel. Jadi gabungan antara toko offline dan juga toko online. Gitu. Kenapa toko offline tetap dipertahankan, teman-teman? Karena di situ ada experience. Intinya adalah experience. Sebagai contoh, kita manusia sosial kan? Kita senang berkomunikasi, kita senang ngobrol. Nalurinya, apa? Sifat alaminya. Nggak mungkin dong kita dari kecil sendirian terus, kan nggak mungkin. Kita ngobrol dengan orang tua, diajak ngobrol dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya. Jadi memang kita makhluk sosial. Sehingga dari situ dari pemikiran itu muncullah konsep namanya experience, yaitu konsumen masih suka ya kan datang ke toko offline minimal untuk mencoba fitur secara langsung ya kan, kemudian mendapatkan promo dan sebagainya. Makanya kalau penelitian impulsif buying, pembelian impulsif itu sebenarnya dibagi dua, di konteksnya luring dan juga daring. Cuman memang yang sering diteliti adalah konteksnya luring. Bagaimana in-store atmosfer ya, atmosfer toko, lampu yang cerah, warna-warna yang memikat gitu ya, kemudian keramahan dari sales consultant atau apa namanya bahasanya itu, karyawannya lah, keramahan karyawannya. Makanya kalau kalian ke H&M, ke Zara, ke Apple Store misalnya, itu kan selamat siang kakak, apa yang bisa saya bantu? Dia lalu lalang ke sana sini. Itu sebenarnya untuk tadi mencoba untuk apa ya? Bahkan kalau di Zara, karyawannya itu diminta untuk melihat tren pembelian konsumen yang datang ke toko. Tujuannya apa? Mendapatkan data yang nanti dikirim ke pusat, ya kan? Sehingga nanti bisa disiapkan produk yang sesuai dengan konsumen yang ada di situ. Karena makanya nggak heran kalau kalian ke Zara Dubai, ke Zara UAE, Spanyol, itu berbeda koleksinya dengan di Indonesia. Karena tadi dalam rangka mengetahui kemauan dan juga kebutuhan dari konsumen masing-masing. Nah, sehingga menurut saya juga sepakat nih, omnichannel itu tetap dipertahankan. Artinya apa? Memang online itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, keniscayaan. Tapi bagi saya, toko offline juga masih menarik. Sebagai contoh, kalian beli helm. Saya kemarin habis beli helm juga. Ini bukannya gimana-gimana. Saya bisa beli Tokopedia, saya bisa. Atau di Shopee, atau di Bukalapak lah ya. Merchant-nya juga sama, Jagoan Helm namanya, di Bekasi. Saya bisa beli di Tokopedia dan yang lain, tapi saya kepengen mencoba ukuran kepala saya di merek ini pasnya apa nih? XL kah, L kah, atau apa kan? Walaupun secara data mungkin lingkar kepala saya mungkin cocoknya L. Tapi kadang kan fittingnya itu saya harus nyoba langsung. Iya kan? Dari situ juga saya malah jadi beli balaklava, kadang beli spoiler, beli kaca iridium dan sebagainya. Intinya seperti itu teman-teman. Bahwa
offline store tetap menjadi tulang punggung tanpa mengorbankan online store. Jadi dua-duanya jalan. Kedua, teman-teman, yang saya maksud adalah gini. Dari penelitian ini kita bisa belajar bahwa ternyata keramah tamahan vendor, ya kan, sopan santun, kemudian cara menjelaskan, yang customer fokus tadi itu loh, naik visibility, ya kan, penataan barang yang menarik, itu mendorong atau berpengaruh ke sikapnya konsumen. Kalau kita ngomongin sikap, itu positif atau negatif. Kalau kata Fishbein dan Atzen, teorinya TPB atau TRA, Theory of Reason Action atau Theory of Planned Behavior. Jadi dari sikap tadi berpengaruh ke impulse buying. Contoh nih, saya yang terbaru apa ya? Yang menurut saya kemarin Jagoan Helm soalnya ramai banget, jadi sales konsultannya sibuk ya. Tapi pengalaman saya yang menurut saya berkesan, oh bener nih Jagoan Helm, bener. Karena saya kemarin sempat ganti, teman-teman. Bayangin, saya sempat ganti helm. Saya udah beli, cuman saya nambah. Mereka dengan sangat ramah, sampai malam, bahkan harusnya tutup jam 9, saya datang 9:15 masih dilayani. Nah, itu membuktikan bahwa keramah tamahan, ya kan, dari sales consultant yang dalam hal ini vendor ya, kalau pasar malam, itu menimbulkan sikap positif. Jadi saya menilai positif pelayanan mereka. Sehingga saya beli barang-barang yang tidak saya rencanakan. Karena impulsive buying itu kan pembelian yang tidak terduga ya, tidak terencana kurang lebih. Niatnya kalian ke Alfamart, ke Indomart beli susu sama roti misalnya, lihat promo Indomie atau mungkin apa ya, promo coklat Cadbury kan beli, kayak gitulah. Itu impulsive buying. Nah, dari aspek pemerintah teman-teman, menurut saya ya, kita bisa belajar dari Taiwan. Karena setelah saya baca jurnal itu, saya jadi penasaran. Ternyata memang Taiwan itu, atau mungkin di China, kemudian di beberapa negara, pasar malam itu benar-benar profesional, tanda kutip ya. Thailand, bahkan Thailand. Artinya gini, logiknya sebenarnya gini, ketika ada keramaian, itu kan menjadi peluang bisnis. Ekonomi berputar. Ya nggak? Sebagai contoh, di pasar malam kita bisa membeli barang-barang yang relatif lebih murah. Kita bisa naik wahana yang mungkin nggak setiap waktu ya, nggak setiap waktu kita bisa naik wahana itu. Kemudian juga di situ ada lahan parkir, ya kan? Kemudian di situ juga ada pajak yang bisa diambil oleh pemerintah, tanda kutip ya. Nah, artinya apa? Pemerintah kalau menurut saya, khususnya di Indonesia ya, memang perlu memperhatikan ini. Selain itu juga pasar malam kalau menurut saya itu menjadi hiburan yang relatif murah nih buat minimal lokal. Selain hiburan buat warga lokal maupun bisa mendatangkan turis asing, bayangin loh, di Taiwan tuh sudah kelas pasar malam sudah bisa mendatangkan turis asing, bayangin. Karena mereka mempackage itu. Paket hiburannya itu tadi, selain ke pulau-pulau tertentu atau mungkin ke destinasi tertentu, mereka juga diarahkan ke pasar malam. Ya dengan catatan pasar malamnya yang rutin, yang bagus ya. Jadi sirkulasi ekonomi itu berputar di negara itu. Orang belanja, nuker uang ke Taiwan tuh mata uangnya apa ya? Taiwan itu, saya lupa mata uangnya. Ya itulah ya, gitu. Jadi pada intinya pasar malam kalau menurut saya itu tetap menjadi salah satu opsi ya dalam rangka untuk memajukan ekonomi dan juga pariwisata. Gitu. Kurang seperti itu teman-teman ya. Good job, nice. Tepuk tangan. Sekarang kelompok B deh. Ayo. Silakan.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hopefully in good and healthy condition. Thanks to Mr. Yuda, as a business introductory lecturer, has given an opportunity for our group to make a presentation today. With the title of the paper, Global or Local Brand Hotel Selection in Global Travel Context. Before his introduction to me, Salwa Nabila as moderator, and there is Alia Fahira, Dea Septriani Hindarsa, Kemal Atarba Uji, and Muhammad Arif Ramada Dharma Putra, Kepala Mega as speakers. Untuk Arif dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengaran. Iya, kecil aja tapi sih. Nggak jelas. Not yet. Not yet, not yet. Ah, udah tuh. Terima kasih dan salam. Masuk ke dalam materi. Jadi jurnal yang diberikan ini yaitu adalah Global or Local Brand Hotel Selection in Global Travel. Yang dimana jurnal tersebut ditulis oleh Clement of Stanley dan Stephen pada tahun 2021. Dalam jurnal tersebut ditemukan oleh model tersebut yaitu Restricted Trade Theory dan Signaling Theory, yang dimana model teori yang digunakan itu untuk hotel tersebut global, lokal, dan internasional, yang dimana brand attitude semuanya adanya ada brand credibility dan brand ability, using restrict, anticipation, brand attitude itu yang dimana konsumen memilih brand attitude yang bagus untuk ada yang kemungkinan pembelian. Ini dalam jurnal tersebut bahwa brand attitude yang disukai konsumen dari Korea dan beberapa orang dari Amerika bahwa hotel brand global ada lebih bagus dari brand lokal. Next. Suaranya masih ini ya, kurang jelas ya? Kurang jelas. Nggak usah pakai itu, bisa nggak? Nggak usah pakai earphone. Hujan, Pak. Hah? Hujan. Oh, hujan. Takutnya suara hujan. Oke, udah lanjut deh. Apa yang diteliti? Jadi yang diteliti dalam jurnal ini adalah merek global atau lokal, pembelian hotel global, konteks perjalanan luar negeri, dan di mana yang kita ketahui banyak konsumen tentunya dalam jurnal tersebut yaitu dari Korea Selatan, bahwa pemilihan hotel itu lebih cenderung ke hotel global. Mengapa diteliti? Karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana dan mengapa konsumen yang berpergian ke luar negeri memilih hotel bermerek global daripada lokal. Dan juga berusaha mengembangkan atau pemilihan model melalui teori Signaling, yang dimana merek ini ditulis dari beberapa sikap atau aspek dari kredibilitas merek, kewajiban merek, keputusan karakteristik, dan kepuasan maupun pertanggungjawaban merek untuk kemungkinan pembelian atau pemesanan produk. Dan juga studi ini menambahkan literatur dengan mengusulkan model branding global baru yang didukung secara empiris untuk pariwisata dan pariwisata industri perhotelan.
untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dea. Silakan. Baik, terima kasih kepada Arif. Di sini saya akan menjelaskan how slide teknik analisis data atau bagaimana makalah ini dibuat. Makalah ini dibuat dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM, lalu memakai metode penelitian yang pertama, personal interview atau survei, yang kedua, sampel dan pengumpulan data, yang ketiga, pengukuran atau measures, yang keempat, si appendix for the framing scenario. Studi ini mensurvei sampel yang nyaman di Korea dengan menggunakan metode kertas dan pensil. Sampel meliputi teman-teman, dosen, dan staf universitas, mahasiswa, tetangga, dan warga secara acak di dekat berbagai lokasi seperti kedai kopi, kafeteria, dan beberapa tempat umum. Hasil penelitian, hasil uji hipotesis 1, H1A, baik kredibilitas merek dan kewajiban merek memiliki hubungan yang positif, yang signifikan secara statistik dengan heuristik keputusan, dan memberikan dukungan untuk H1A. H1B, kredibilitas merek berada di atas keputusan yang dibangun atas tanggung jawab merek yang signifikan dan dapat diterima. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Terima kasih, Dea. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian hipotesis 2. Yang pertama, H2A, hubungan kredibilitas merek dengan kepuasan yang diantisipasi adalah positif dan signifikan, diterima. H2B, begitu juga hubungan tanggung jawab merek dengan kepuasan yang juga diantisipasi, diterima. Hasil penelitian hipotesis 3, H3A, kredibilitas merek berhubungan secara signifikan dan positif dengan sikap merek mendukung H3A, diterima. H3B, hubungan kewajiban merek dengan sikap merek tidak signifikan berbeda dengan apa yang diprediksi pada H3B, tidak diterima. H3C, heuristik keputusan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap merek, tidak diterima. H3D, hubungan antara kepuasan yang diantisipasi dan sikap merek adalah signifikan dan positif, konsisten, diterima. Di next. Yang terakhir, hasil penelitian hipotesis 4, H4A, sikap merek tampaknya menjadi penentu positif yang signifikan dari kemungkinan pembelian untuk mendukung H4A, diterima. H4B, kemungkinan pembelian secara signifikan dan positif terkait dengan heuristik keputusan seperti yang diprediksi pada H4B, diterima. Dan yang terakhir, H4C, sedangkan hubungan antara kepuasan yang diantisipasi dan kemungkinan pembelian di H4C tidak signifikan secara statistik, tidak diterima. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kemal Atar Fajli. Untuk Kemal, dipersilahkan. Terima kasih, Alia. Ini saya akan selanjutnya adalah diskusi. Studi ini memperkenalkan dan menguji secara empiris model baru pilihan hotel merek global dalam penerapan teori sinyal. Meskipun beberapa aspek dari hasil model mungkin tampak tidak meyakinkan, model ini menjanjikan karena secara konseptual dan metodologis pelit dengan serangkaian sinyal merek yang kecil tapi kuat. Yang kedua, menawarkan cara alternatif untuk mempelajari efek branding, terutama dalam konteks perjalanan global dan pilihan hotel. Yang ketiga, mengintegrasikan beberapa konsep seperti kewajiban merek, heuristik keputusan, dan kepuasan yang diantisipasi ke dalam model merek global yang ada. Dan uji ketiga covariat secara bersamaan dalam model yang sama. Akhirnya, penelitian masa depan dapat mengatasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan metodologi. Penelitian ini menggunakan sampel AS dalam studi kualitatif pendahuluan dan sampel Korea dalam tahap survei. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian konsumen yang berpergian ke luar negeri lebih memilih hotel bermerek dikarenakan sudah percaya dengan hotel bermerek tersebut karena kualitasnya yang sudah terjamin. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Salwa. Terima
kasih untuk Kemal. Untuk selanjutnya, limitation and recommendation. Kemajuan lanjutan dalam bidang penyelidikan dan studi komparatif ini mengejar integrasi kuat teori sinyal dengan sumber teori lain untuk penelitian branding, menunggu upaya penelitian di masa depan. Untuk yang kedua, penambahan variasi basis sampel akan memperkaya pemahaman kita tentang proses pemilihan hotel merek global konsumen. Studi ini mengumpulkan data tidak hanya di Korea. Dengan demikian, temuan yang dilaporkan mungkin unik untuk satu negara dan budaya. Ketiga, penelitian masa depan perlu menguji berbagai kondisi batas khusus, disiplin di samping status keanggotaan, loyalitas yang dicoba oleh penelitian ini. Kemajuan teoritis spesifik domain sering muncul dari pemahaman berbagai kondisi yang berarti di mana teori target diuji fungsinya. Akhirnya, penelitian masa depan bisa mengatasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan metodologis. Penelitian ini menggunakan sampel AS dalam studi kualitatif pendahuluan dan sampel Korea dalam tahap survei. Oke, untuk bila ada pertanyaan, silakan. Oke. Nice, tepuk tangan dulu dong. Mancing Mania. Thank you for your great presentation. And next, if anyone have any question, please raise your hand or open mic. Asik. Okay. Anyone? Is it you are shy or you are lack of understanding? Ini kalian malu atau belum paham nih? Kayaknya pada nggak nanya gitu. Anyway, sebenarnya gini teman-teman ya. Sebelum saya masuk ya. Saya pikir kalau saya lupa ya, saya pernah menyampaikan apa enggak. Cuman pada intinya adalah saya bilang saya tidak mempermasalahkan pertanyaan yang mungkin menurut sebagian orang konyol atau bodoh. Contoh nih ya, tolong saya ingin bertanya, iya apa gitu. Tolong jelaskan lanjut terkait dengan ini misalnya. Kalau saya nggak masalah gitu. Jadi bukan berarti bertanya itu untuk kelihatan pinter gitu. Artinya karena pengen kelihatan pinter makanya nggak mau bertanya gitu. Jadi terlihat udah paham gitu. Tapi menurut saya bukan itu sebenarnya esensinya. Justru bertanya itu kan ingin apa ya? Kalau saya ya ingin mengkonfirmasi kalau sudah tahu, meyakinkan atau pengen tahu perspektif lain dari si pembicara. Gitu. Jadi bahkan kalau ada yang bertanya ke saya terkait dijelaskan lagi nggak masalah. Gitu. Berarti kan dia memang belum bisa memahami nih, makanya dia bertanya gitu. Jadi makanya budaya bertanya sebenarnya perlu dilestarikan. Makanya ada idiom kan, malu bertanya susah di jalan. Oke. Anyway, overall ya saya sambil melihat pekerjaan kalian ini sebenarnya. Ini menarik ya, artikelnya juga, menurut saya juga. Pada intinya, brand itu harus global atau lokal, kan? Kurang lebih begitu ya. Relate nih, kebetulan relate dengan apa yang kita bahas tadi kan, tentang globalisasi ya kan, transnasional dan sebagainya. Saya lihat pekerjaan kalian sudah oke. Bagaimana cara penelitiannya, mengapa diteliti, ya kan, apa yang diteliti dan sebagainya. Dan juga hipotesisnya juga dijelasin, diterima atau enggak. Sebenarnya saya ingin remind lagi kalau kuantitatif itu lebih pas sebenarnya didukung atau tidak didukung, bukan diterima atau ditolak atau tidak diterima. Karena diterima atau tidak diterima itu lebih pas kalau pakai eksperimen sebenarnya. Eksperimen. Dan di situ nanti ada treatment. Eksperimen ya kayak contoh nih kalau dalam penelitian saya kepengen tahu pendapat kalian tentang
TikTok versus Facebook versus Instagram misalnya. Nah, di situ saya melakukan penelitian, kalian dikumpulkan dalam satu ruangan, misalnya dalam lab ya. Kalian nanti akan diberikan satu komputer satu orang biasanya. Ini kalau konteksnya dalam lab ya. Itu nanti di situ ada permainan atau mungkin ada pertanyaan yang nanti akan dimasukin gambar-gambar yang terkait dengan TikTok. Ya kan, kalian mengenal nggak nih gambar apa nih? Gitu, ditanya gitu. Kemudian dimasukin treatment-treatment lain. Nah itu lebih pas, makanya diterima atau tidak diterima, karena eksperimen. Tapi kalau yang survei itu lebih pas didukung atau tidak didukung, karena dia kan testing the theory, menguji teori atau relationship hubungan nih yang sudah ada sebelumnya. Contoh hubungan sikap merek dengan heuristik keputusan dalam konteks penelitian ini. Didukung nggak nih? Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya prolognya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, saya sebenarnya tertarik dengan ini teman-teman. Ini ilmu juga nih buat kita semua, bahwa ada yang namanya signaling theory. Betul seperti itu ya, tadi dibahaskan oleh teman-teman ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan secara sederhana nggak? Signaling teori itu seperti apa sih? Atau apa yang dimaksud dengan signaling teori? Atau mungkin background-nya dulu deh. Background-nya dulu, kenapa peneliti menggunakan signaling teori dibandingkan teori-teori yang lain. Izin menjawab, Pak. Iya. Jelas nggak, Pak? Jelas nggak? Udah. Jadi kalau menurutku kenapa peneliti menggunakan teori signaling, karena konteks yang dijelaskan adalah hotel brand. Jadi brand itu identik dengan penyampaian informasi tentang bagaimana kualitas merek tersebut, bagaimana tanggapan atau konsumen hasil kepuasan yang sudah dicoba dalam mencoba merek tersebut, dan intinya adalah teori signaling ini menjabarkan bagaimana penginformasian suatu brand kepada konsumen lainnya. Gitu, Pak. Betul. Ya, saya dapat poinnya ya. Itu betul sekali. Ini Arif ya, Arif boleh ikut saya ya nanti penelitian ya. Insya Allah. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Oke, udah kalau nggak gitu. Jadi satu ya, kenapa atau kita berbicara tentang signaling teori ya. Jadi kalau pakai signaling teori itu cenderung membahas terkait dengan brand ya atau merek. Karena pertama, ya kan, kalau brand itu atau merek itu kredibel, dipercaya lah ya, kredibel dan sebagainya ya, konsisten dan sebagainya. Yang positif lah, ya kan? Itu menunjukkan atau mensignalkan, memberikan signal bahwa merek itu bagus, ya kan? Kualitas produknya bagus, ya kan? Dan juga bisa mengurangi persepsi resiko nih. Ya, coba nih, kalian disuruh beli merek yang belum pernah kalian dengar. Kalian mau beli nggak? Saya nanya nih. Enggak, Pak, kalau nggak ada penjelasan tentang. Nah, ya nggak? Sederhananya begitu kan, sederhananya kan. Kita itu bukan membeli, ada yang bilang kita tuh nggak beli produk, tapi kita beli merek. Tapi ada benernya juga. Cuman selain ada benernya, ada nggaknya juga ya. Maksudnya gini, kadang orang tuh branded ya kan, brand minded gitu. Tapi tidak salah juga. Kenapa? Karena berarti brandnya dia itu sudah kuat. Ya nggak? Saya juga
wajar dengan kalian sama dengan Arif. Saya pikir saya nggak akan beli produk minuman yang belum pernah saya dengar atau yang belum pernah saya lihat. Produk minuman ini, contohnya nih, kemasan nih, ya kan? Karena saya khawatir ini produk bener nggak nih, ya kan? Bersih nggak, halal nggak, ya nggak? Coba deh, saya kasih pilihan. Kalian suruh beli nih, satu mereknya Aqua, satu mereknya Yora. Kalian sama-sama punya uang. Artinya uang nggak usah dipikir lah. Kalian milih mana? Aqua, Pak. Nah, itu normal kan? Ya. Nah, artinya kita tidak bisa mengesampingkan brand karena dia itu menjadi signal kualitas intinya dan juga mengurangi risiko. Itu satu hal. Hal yang kedua, ya kan? Brand yang kuat, ya kan? Aqua, Apple, Samsung, apa ya, Honda dan sebagainya lah ya. Itu sebenarnya mereka itu membangun hubungan dengan konsumennya. Dan juga hubungan ini bisa dalam aspek hubungan emosional. Makanya kalian pernah dengar kan fansboy, ya nggak? Yamaha fansboy, Honda fansboy, Apple fanboy, ya nggak? Pernah dengar nggak? Fanboy, tahu kan fanboy? Ya. Nah, itu dia. Karena brand itu, saya tidak menyalahkan fanboy, terserah mereka dong. Orang senang Honda ya terserah gitu. Orang senang Samsung ya terserah gitu. Tapi poinnya adalah brand itu juga bisa untuk membangun hubungan secara emosional dengan konsumen. Makanya kalau udah levelnya fanboy, itu bahasa lainnya itu apa ya? Pokoknya yang mati-matian membela brand. Misalnya fansboy-nya Honda misalnya. Pokoknya kekurangannya Honda sama dia pokoknya di tackle, maksudnya dibela lah. Ya kan? Cenderung malah menjadikan brand lain. Kurang lebih seperti itu. Yang ada di media sosial ya, terutama di YouTube tuh kalau ada review misalnya, saya kadang sering iseng tuh baca komen-komennya tuh. Oke, anyway, dalam konteks hotel nih ya, penelitian ini, tadi kan brand kan sebagai hubungan emosional. Dalam konteks hotel misalnya, ketika brand hotel tersebut dinilai lemah oleh konsumen, itu menjadi, atau di mata turis ya, di turis asing khususnya, itu menjadi pilihan terakhir. Makanya ekspatriat kalau ke Indonesia, ya nggak jauh-jauh dari Sheraton, Aston, ya kan, misalnya, atau mungkin grupnya JW Marriott, Swiss Bell Hotel, ya kan, cenderung mereka itu tidak, mohon maaf, ini bukannya mengecilkan merek yang lain, tapi cenderung seperti itu, cenderung, walaupun nanti ada disclaimer yang nanti saya jelasin. Itu ya, kemudian selanjutnya terkait dengan signaling theory, teman-teman. Yang penting juga adalah konsep asymmetris information. Asimetris informasi. Berarti informasi yang tidak seimbang antara penjual dan juga pembeli. Sebagai contoh siapa ya di sini? Misalnya Kemal deh. Kemal mau jual ke Alia. Kemal jual apa ya? Kemal punya bisnis nggak? Kemal? Ya, belum punya, Pak. Oke, ya udah. Kita asumsikan Kemal jual apa ya? Jam tangan mungkin ya. Misalnya Kemal punya toko jam tangan, pengen jual ke Alia. Secara apa ya? Secara umum pengetahuan produknya lebih bagus yang mana? Lebih paham yang mana? Kemal atau Alia? Pengetahuan tentang produk jam tangan. Kemal, Pak. Nah, Kemal kan? Cenderung seperti itu kan? Penjual lebih tahu daripada pembeli. Ya kan? Nah, sehingga penjual dalam hal ini Kemal itu perlu namanya strategi marketing. Promosi, kemudian menulis deskripsi yang lengkap kalau kita melihat di e-commerce. Kemudian membangun brand yang kuat dalam rangka tadi menyamakan informasi, karena bisa jadi
produknya bagus, misalnya Kemal jual Spinnaker tuh, jam tangan mikro brand yang cukup terkenal, tapi Alia belum paham nih, Spinnaker tuh apa sih? Taunya Seiko, taunya Casio, taunya Fossil misalnya dan sebagainya. Ya nggak? Nah, artinya apa? Si Kemal dengan strategi tadi ya, promosi, deskripsi produk yang jelas, dalam rangka menyamakan informasi bahwa Spinnaker tuh bagus loh sebenarnya. Nanti ujung-ujungnya ketika Alia yakin, makanya Alia mau beli nih brand Spinnaker itu. Dapat nggak poinnya? Dapat, Pak. Nah, oke. Good job. Ya kurang lebih seperti itu lah ya teman-teman ya. Saya tertarik aja dengan signaling theory. Yang bisa jadi ini sih, apa namanya, kerangka berpikir kita kalau misalnya kita mau promosi ketika kita mau menjual produk. Jadi pada intinya adalah gimana caranya kualitas produk yang kita jual atau jasa yang kita provide itu tersampaikan dengan baik di konsumen. Ya, karena percuma dong produknya bagus tapi nggak ada orang yang tahu juga. Sayang banget kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir, saya tertarik dengan hotel. Temuan hotelnya itu tadi gimana? Yang lebih dipilih yang global ya? Iya, Pak. Oke. Itu saya sepakat. Dan juga memang didukung dengan penelitian. Cuman saya ngasih analogi begini deh. Misalnya nih ya, Arif punya member card di hotel Swiss Bell misalnya. Kemudian Arif kepengen jalan-jalan ke Manado misalnya. Arif pegang kartu member Swiss Bell. Tapi ketika ngelihat di Traveloka, ngelihat di Agoda, Booking.com, ternyata ada hotel lain yang hotel lokal lah ya maksudnya, bukan sekelas Swiss Bell maupun Marriott dan Mercure dan sebagainya, tapi hotel lokal yang menawarkan misalnya makan breakfast gratis dan juga spa gratis. Arif lebih milih mana? Di Swiss Bell atau di hotel lokal itu? Kalau aku sih, aku malah milih yang lokal tadi, Pak. Karena benefit yang diterima kayaknya ada tambahan sedikit dari brand satunya. Jadi kita lebih kayak mana ya? Dia lebih menjual lebih lah, adanya tambahan sedikit membuat menarik konsumen. Nah, betul. Itu yang saya maksud seperti itu sebenarnya. Artinya, dalam konteks tertentu, tidak selalu global brand itu lebih menang daripada lokal brand. Makanya tadi di si peneliti kan bilang kan tidak bisa digeneralisir juga ya sebenarnya kan. Karena kan tadi ada aspek-aspek lain yang sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut. Tapi saya sepakat tadi dengan Arif bahwa saya juga sepertinya akan seperti itu, walaupun saya punya member ya, misalnya member hotel gitu ya, yang bagus, Mercure misalnya atau apa. Tapi ketika ada hotel yang menawarkan, kadang gini, saya kalau ke hotel yang, saya dibayarin kantor dulu ya, di Mercure misalnya, ya karena saya dibayarin kantor. Tapi ketika saya dikasih uang untuk milih hotel, saya milih hotel yang homey gitu, yang nuansanya itu apa ya? Ya bukan hotel aja, hotel kan kayak apartemen ya, maksudnya naik lift, kemudian ya gitu-gitulah standar gitu. Kalau saya lebih senang yang ya entah itu namanya hotel, homestay atau apa, cuman yang ada nuansa pohonnya, ada kolam renang gitu-gitulah. Bahkan kalau perlu ada yang sawah-sawah di pinggir sawah gitu. Kalau saya ya, jadi artinya produk lokal tetap bisa bersaing dengan produk global, ya kan? Jadi kalau kalian ke depan jadi pengusaha, pastikan bahwa produk kalian, makanya Erigo itu kalau nggak salah saya pernah baca itu, kenapa namanya Erigo atau bukan atau House Meat atau mungkin apalah ya, itu karena emang cenderung orang Indonesia itu senang nama-nama brand yang ada
unsur-unsur luarnya gitu. Jadi itu alasan kenapa mereka membuat merek itu. Anyway, tapi saya nggak tahu itu berapa nggak ya. Itu cuma diskusi di Twitter kalau nggak salah. Oke, terima kasih Arif, Salwa, kemudian Alia, Dea, dan Kemal ya. Terima kasih, good job. Ini udah azan asar nih, pas banget lah ya kita selesaiin. Jadi mohon maaf kelompok 3 mungkin next ya. Semoga aja bisa kelompok 3 dan kelompok 4. Insya Allah di minggu setelah UTS. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf atas segala khilaf, kata maupun perbuatan, siapa tahu ada yang menyinggung ya, menyinggung hati dan juga emosi kali. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ya pada siang hari ini menjadi amal ibadah kita di yaumul akhir. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan ya untuk UTS. Semoga kalian sukses dan jangan lupa bahwa Indonesia menjadi negara yang lebih maju ke depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat tidur. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Jangan lupa petirnya tangkap, Pak. Oke, udah ya. Ayo saya kelas. Udah.